Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang aksi nyata atau tentang disiplin positif, di mana disiplin ini menerapkan segitiga restitusi. Nah, ini perlu Bapak Ibu ketahui, restitusi itu adalah salah satu metode yang digunakan untuk menanamkan disiplin positif. Jadi yang utama dari restitusi ini adalah merupakan bagian dari disiplin positif yang akan diterapkan kepada murid. Nah, ini sudah berlaku di seluruh dunia, bahwa dengan cara begini pemberlakuan restitusi ini diharapkan bisa merubah sikap dari para siswa. Kemudian restitusi ini ada segitiga restitusi, di mana ya segitiga restitusi ini adalah proses untuk menciptakan disiplin bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif pada murid tersebut. Segitiga restitusi membantu murid untuk menemukan tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tujuannya adalah menjadi murid yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi kalau menurut pandangan saya, segitiga ini harus membutuhkan kesabaran, karena tidak semudah yang apa yang kita pikirkan juga. Apalagi siswanya tidak hanya satu yang ditangani, karena banyak kita sebagai guru atau wali kelas banyak menangani siswa. Kemudian ini langkah-langkah restitusi, segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini segitiga restitusi dilihat dari ya semacam ini. Segitiga restitusi ada validasi, kemudian menstabilkan, tidak menanyakan keyakinan. Di luar ini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada murid yang kita tangani. Nah, ini tadi yang pertama, langkah pertama yaitu menstabilkan identitas, bertujuan untuk membantu anak mengubah dirinya dari yang sering salah menjadi sukses. Seperti itu. Dalam konteks disiplin positif, hal ini berarti menciptakan situasi yang membantu anak merasa aman, diterima dan memiliki nilai. Kemudian langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah, mengajarkan kita untuk mencoba memahami niat di balik tindakan buruk. Ya. Di sini ada teori kontrol mengatakan bahwa semua tindakan termasuk yang salah memiliki alasan. Ya, pasti setiap anak berbuat salah itu pasti ada alasan. Sebagai contoh, ketika ada anak yang telat, ya kadang harus ditanya juga alasannya kenapa, meskipun anak tersebut sering bolos seperti itu. Kemudian langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah anak merasa sukses dan tindakannya diakui, langkah kedua adalah bertanya apa yang dia percaya dan ingin jadi apa. Ini adalah langkah kritis dalam membantu anak merenungkan tindakannya serta membantu mereka memahami bagaimana tindakan itu dapat lebih baik dilakukan di masa depan. Pentingnya langkah ini adalah menghindari menghakimi anak. Nah, ini kesimpulannya, dalam dunia pendidikan konsep segitiga restitusi memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk disiplin positif dan membantu murid memahami tindakan mereka. Kemudian nah ini saya mencoba menerapkan segitiga restitusi di sekolah. Sebagai contoh, saya menerapkannya kepada murid saya yaitu Alamsa dan Ahmad Kurnia. Kasusnya, nah ini ada dua kasus. Siswa sering tidak mengikuti pembelajaran karena telat masuk. Bahkan apa? Yang kedua, siswa sering tidak mengerjakan tugas dari beberapa guru. Nah, saya mencoba ngobrol dengan kedua anak tersebut. Di sini ada percakapan sesuai dari langkah tadi, di mana yang pertama menanyakan keyakinan, menanyakan identitas. Di sini ada percakapan, ya ada percakapan dengan kedua anak tersebut. Kemudian ini ada dokumentasinya. Nah, ini Alamsa. Alhamdulillah Alamsa ini adalah pengusaha gas. Waktu itu memang jarang masuk, tapi dengan cara ngobrol, ditanya terus,
sampai ya harus sabar. Alhamdulillah Alamsa bisa dikatakan berubah dan mendapatkan prestasi. Waktu itu dia ikut acara fashion show dan alhamdulillah mendapatkan prestasi juara waktu itu. Nah ini salah satu bentuk dari yang tadinya salah, tapi alhamdulillah dengan cara kita menangani dengan segitiga restitusi, alhamdulillah Alamsa menjadi lebih baik lagi. Alamsa ditanya, ada satu pertanyaan, ketika gurumu mengajak berbicara tentang pelanggaranmu, apakah gurumu menenangkan perasaanmu dengan menggunakan kalimat yang baik? Kata Alamsa, ya, guruku menenangkan perasaanku dengan berbicara menggunakan kalimat baik, sopan dan lemah lembut. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, memahami alasan kamu melakukan pelanggaran itu? Ya, dia memahami kesalahan pelanggaran yang dilakukannya. Kemudian ada pertanyaan, membantu, apakah membantu menyadari kesalahanmu, menghubungkannya dengan keyakinan kelas? Nah ini karena di kelas itu saya buat kesempatan kelas. Menurut Alamsa, ya amat sangat menyadarkan saya, bahkan diingatkan kembali pada kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Terakhir ada pertanyaan, apakah membantumu untuk menemukan solusi atas permasalahanmu? Sangat membantu saya dalam menyelesaikan masalah dan selalu memberi saran agar kedepannya lebih baik lagi. Nah mungkin itu informasi dari saya tentang terkait dengan disiplin positif atau segitiga restitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.